Hai kawan UGM, perkenalkan saya Aan Kurnaini sebagai Head of Sales Marketing PT Afris Asset Management. Kali ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar investasi untuk pemula. Nah, sebelum kita mulai ke dalam investasi, kapan waktu investasi dan cara berinvestasi yang baik, kawan UGM harus tahu dulu nih investasi itu apa sih? Investasi adalah kegiatan menyimpan atau menempatkan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan konsep dasar investasi secara umum terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jangka waktu investasi. Semakin lama waktu berinvestasi, maka akan semakin banyak potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh investor. Yang kedua, resiko. Investasi itu tidak hanya keuntungan, tetapi juga ada potensi mengalami kerugian. Jadi, setiap investor harus bisa memperkirakan risiko yang dapat ditoleransi. Biasanya, potensi imbal hasil tinggi, risiko juga akan tinggi. Kemudian yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi itu diperlukan untuk dapat memaksimalkan hasil investasi dan juga dapat mengurangi resiko. Nah, untuk jenis-jenis instrumen investasi yang dapat dipilih oleh kawan UGM terbagi menjadi 2 bagian secara garis besar, yaitu yang pertama ada aset real. Aset real itu adalah aset fisik atau berwujud yang dapat disentuh. Yang termasuk aset real ada tanah, rumah, emas, dan juga gedung. Kemudian yang kedua ada aset finansial. Aset finansial ini adalah aset yang memiliki nilai sama dengan uang tetapi tidak memiliki wujud fisiknya. Yang termasuk ke dalam aset finansial yaitu produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan juga giro. Kemudian untuk produk pasar modal ada saham, obligasi, dan juga reksadana. Kawan UGM, kali ini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen investasi yang ada di pasar modal. Yang pertama, saham. Saham itu adalah surat berharga atau tanda kepemilikan modal seseorang atau badan hukum pada suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah dengan nominal dan jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, obligasi bisa dipahami sebagai surat perjanjian untuk melakukan pembayaran kembali atas pokok utang dan juga pembayaran kupon bunganya pada kurun waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada efek yang ada di pasar modal seperti saham, obligasi, dan juga pasar uang yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, manfaat reksadana jika dibandingkan dengan investasi pada saham dan obligasi. Yang pertama, reksadana itu hanya memerlukan dana yang relatif lebih kecil. Yang kedua, investasi sudah terdiversifikasi. Yang ketiga, efisien dalam hal waktu dan biaya karena dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Yang keempat, pembagian hasil investasi dan penjualan kembali bukan objek pajak. Yang kelima, transaksi pembelian dan penjualan kembali sangat mudah. Jika kawan UGM berinvestasi pada saham langsung atau obligasi langsung, yang pertama memerlukan dana yang relatif besar, yang kedua memerlukan diversifikasi dengan dana yang terbatas, yang ketiga diperlukan pengamatan yang cermat dan memerlukan komitmen waktu, yang keempat hasil investasi pada kupon obligasi biasanya kena pajak 10%.
Dan terakhir, transaksi efek relatif lebih rumit. Nah, sebelum memilih investasi di reksadana, kawan UGM juga harus tahu ada beberapa jenis reksadana yang ada di market. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Dan yang terakhir, reksadana saham. Masing-masing reksadana tersebut mempunyai kebijakan investasi yang berbeda-beda tergantung dengan jenis reksadananya. Nah, ada beberapa langkah awal yang dapat dilakukan sebelum memulai untuk berinvestasi. Yang pertama, tentukan tujuan investasi. Misalnya untuk dana pendidikan, biaya pernikahan, untuk membeli barang impian, atau untuk dana pensiun. Yang kedua, kenali risiko investasi. Kawan UGM harus dapat memahami bahwa setiap jenis investasi memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Semakin tinggi risikonya, semakin besar tingkat imbal hasil yang akan diperoleh. Yang ketiga, kenali instrumen investasi. Ada banyak jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, tentukan besaran dana yang akan diinvestasikan. Nilai investasi bisa dimulai dari nominal terkecil terlebih dahulu. Seiring bertumbuhnya pendapatan, pengetahuan, dan rasa percaya diri terhadap jenis instrumen tertentu, kawan UGM dapat menambah nilai investasi secara berkesinambungan. Kemudian yang kelima, setelah menentukan besaran dana yang ingin diinvestasikan, kawan UGM bisa segera membuka rekening investasi dengan memilih platform investasi atau langsung membuka rekening di manajer investasi. Dan yang terakhir, jalankan investasi secara disiplin. Kawan UGM udah investasi di mana aja nih? Coba komen di bawah ini ya.